Iya, ya. Tadi ada berita itu mobil listrik Inka, Pak Polius. Benar, iya, Pak? Pak. Iya. Oh. Beberapa hari lalu kita uji coba Madiun Nganjuk. Ya oke lah, masih ada tahapan-tahapan penyempurnaan ya, tapi oke. 200 kilometer jarak tempuh sudah tercapai. Oh, good. Luar biasa. Mobil ukuran berapa, Pak? Bus ukuran berapa itu, Pak? Yang medium, 8 meter. Iya, kita tahu diri, Pak. 12 meter pemainnya sudah banyak. Bakri sama MAB. Ya kan? Nah, kita masuk di yang 8 meter. Pemainnya belum banyak. Masih Bakri ya masih BYD lah. Impor langsung utuh. Nah, kalau kita mulai dari ya sasis, kemudian ya karoserinya di Malang. Kemudian sistemnya rumahnya Pak Manto itu. Kenapa Pak Tono? Rumahnya Pak Manto di Malang itu, Pak. Oh iya. Rumahnya Pak Tono, Pak. Malang, karoseri bus Malang terkenal kok. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu ukuran penumpang 32, Pak. Iya. Oke, mohon maaf nih kita mulai aja ya, soalnya sudah 10:05. Nanti kalau mau ngobrol nggak apa-apa. Setelah itu kita nanti kita sambung lagi ya ngobrol mengenai mobil listrik, kayaknya seru nih. Tapi biar kita dulu, kita kayaknya Pak Karo sudah siap untuk share sama kita, Pak Gatot. Tenang aja. Dari sini kelihatan itu. Nanti pada waktu diskusi kita bahas. Ya Pak Karo ya. Baik, kita mulai dulu aja ya supaya kita konsisten. Jadi mulainya nggak lebih dari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan atas konsistensinya, karena saya lihat sudah banyak beberapa bapak-bapak ini yang sudah konsisten selalu mengikuti, termasuk kalau saya sebutin nanti ada yang ngiri. Ya udah, pokoknya semuanya saya terima kasih, dan kita insya Allah dengan berapapun yang peserta kita jalan terus, karena yang namanya sharing buku ini penting sekali. Nah, ini alhamdulillah juga kita ini sudah masuk yang ke-11 ya. Jadi buku yang kita bahas ini sudah buku yang ke-11 gitu. Jadi kita akan coba melihat ya retrospektif kembali sebetulnya sudah berapa buku apa aja yang sudah kita bahas. Jadi udah cukup banyak sebetulnya ya, ada 10 dan ini yang ke-11 ya. Jadi ini adalah kita membahas mengenai The Black Swan ya. Kemudian tolong juga ini ada beberapa buku yang hanya memancing aja sebetulnya, tidak harus salah satu dari buku ini, tapi begitu Anda lihat gambar ini ya, what's next-nya tolong ditulis aja. Kayak pekan lalu itu ada yang nulis Leaders Eat Last gitu ya, itu Bu Dias, tapi sayangnya beliau berhalangan hari ini, tapi nanti insya Allah kita bahas juga itu buku. Terus kemudian juga ada Black Swan, itu dari Pak Widiawan. Jadi rupanya nih beruntun ya, kita pengen banget membahas buku ini. Dan kali ini memang unik karena menurut saya dan juga Pak Wawan ini suatu buku yang cukup sulit, terutama untuk saya ya. Kalau Pak Wawan sudah pengalamannya multinasional ya, jadi lebih mudah gitu loh. Kalau saya dulu berat banget gitu untuk memahami isinya, itu berat karena bukan karena bahasa Inggrisnya, tapi lebih kepada banyak istilah yang sifatnya filosofis. Padahal pengarangnya itu orang emigran dari Lebanon ya, namanya Nassim Nicholas Taleb. Nah, tapi tetap dia profesor di MIT, tetap aja sulit bagi saya. Nah, Black Swan ini sebetulnya apa ya istilahnya, definisinya apa sebetulnya? Ada 3 hal. Pertama adalah suatu kejadian, event yang pertama jarang atau outlier ya istilahnya, di luar ekspektasi reguler, sebelumnya tidak dapat secara meyakinkan menunjukkan kemungkinannya. Jadi ini kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk mak gedandut gitu, jegler gitu ya. Jadi tahu-tahu keluar aja ada peristiwa ini gitu, tanpa ada yang bisa memprediksi gitu.
Nah, salah satu contohnya sebetulnya katanya Taleb itu adalah perang saudara di Lebanon tahun 1975. Karena sebelumnya aman-aman aja, tahu-tahu perang gitu ya. Terus kemudian dampaknya harus sangat ekstrim. Jadi selain outlier, selain jarang sekali dan tidak bisa diprediksi, dampaknya sangat ekstrim. Dan ketiga, orang mencoba menjelaskan kemunculannya setelah kejadian. Jadi after the fact orang baru sibuk gitu, eker-ekeran. Oh ini karena ini, oh ini karena itu gitu ya. Jadi padahal sudah kejadian gitu ya. Tapi sebelum kejadian nggak ada yang ribut gitu. Sebelum kejadian tidak ada yang tahu jegler gitu ya. Jadi ini yang luar biasa, tidak ada tanda-tanda, tahu-tahu terjadi. Itulah yang disebut dengan angsa hitam. Jadi kalau saya ibaratkan di dalam flyer, saya mengatakan bahwa kita semua berharap yang namanya angsa itu putih. Saya juga melihat dulu di masa kecil saya di Madiun, semua yang namanya angsa itu banyak, kalau kita nyebutnya bahasa Jawa, itu pasti putih. Jarang sekali yang angsa itu warna hitam, bahkan nggak pernah seumur hidup. Jangan-jangan memang nggak ada ya, saya nggak ngerti gitu. Nah, key takeaways-nya apa? Ada 3 hal yang saya bisa simpulkan di dalam takeaways-nya. Pertama adalah adanya kebutaan kita akan sesuatu yang acak, terutama hal-hal yang sifatnya penyimpangan besar. Ya, jadi kita seringkali buta mengenai hal ini. Ya, jadi terutama penyimpangan yang besar, yang ya artinya penyimpangan itu kalau kita bikin data statistik kejadian-kejadian di alam semesta ini gitu ya, mungkin yang dimaksud dengan Taleb itu perang saudara di Lebanon tahun 75 atau runtuhnya Rusia gitu ya, itu nggak pernah bisa dilihat dari segi prediksi-prediksi, tahu-tahu runtuh gitu, tahu-tahu perang gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan dia menulis buku ini. Cukup panjang lebar bukunya mengulas ini. Kemudian yang kedua, kecenderungan kita melihat hal-hal kecil, bukan kemungkinan peristiwa besar yang signifikan, yang dampaknya sangat besar. Jadi biasanya kita tetap ngopi-ngopi, berdiskusi itu mengenai menurut dia hal-hal yang kecil yang kita ketahui, padahal lebih banyak yang tidak ketahui. Ya, ini yang ketiga sebetulnya. Dia bahasanya lugas banget. Membaca Quran menurunkan pemahaman kita tentang dunia. Karena we don't learn what we don't learn. Jadi menurut Taleb ini yang namanya pengetahuan itu lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Nah, masalahnya kita hanya belajar yang kita tahu gitu. We don't learn what we don't learn. Jadi ini menarik sekali dan tentu kayak alam semesta gini sebetulnya lebih banyak yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu. Nah, kemudian apa sebetulnya jadi tema pokok dari buku ini sebetulnya bagaimana sih sebetulnya suatu kejutan yang dahsyat atau sesuatu yang tidak terduga itu bisa kita nggak tahu ya, kita prediksi, ternyata nggak bisa kita prediksi. Jadi dia di dalam bukunya panjang lebar mengkritisi orang-orang yang kerjanya memprediksi gitu, walaupun ya ini suatu hal yang kebiasaan di kita, mungkin teman-teman yang di business planning ya, termasuk Pak Wawan, Pak Bowo, Mas Bowo yang pernah di Garuda ya, jadi kerjaannya selalu membuat prediksi ke depan marketnya seperti apa gitu. Tapi sama si Taleb ini dikritik habis-habisan. Nah, dia mengatakan bahwa secara empiris kita memproyeksikan masa depan seolah-olah kita ahli dalam hal itu. Walaupun kita ahli gitu, tapi ternyata yang namanya prediksi itu bisa dibilang omong kosong gitu. Jadi menurut dia itu nggak perlu, sia-sia gitu ya. Nah, ini sedikit background dari penulisnya. Dia lahir di Lebanon tahun 60. Lahirnya ini seangkatan sama saya, sama Pak Wawan ya, sama Pak Erwin juga ya. Kemudian dia mengalami hidup melalui angsa hitam ini. Jadi Black Swan ini terjadi pada saat Lebanon mengalami perang saudara di tahun 75. Kemudian dia imigran ke Amerika Serikat, kuliah di Wharton. Wah, ini favorit saya nih, Wharton ini finance-nya keren banget. Kemudian bekerja di Wall Street dan menjadi profesor di Universitas Massachusetts. Jadi dia background-nya atau banyak berprofesi sebagai pialang saham. Jadi dia banyak sekali main di Wall Street. Nah, dia memberikan contoh misalkan Black Monday, yaitu di tahun 1987, itu jelas sekali itu adalah suatu peristiwa yang nggak pernah bisa kita prediksi.
tahu-tahu terjadi aja Black Monday itu tahun 87 dan mengalami penurunan terburuk dalam sejarah tanpa alasan yang jelas tahun 87 itu. Jadi benar-benar Black Monday ini sesuatu yang out of the blue, tahu-tahu datang gitu. Kemudian proyeksi pasar saham menurut dia tidak berguna karena tidak ada satupun yang tahu kemana arah harga saham. Nah ini berdasarkan pengalaman dia ya, karena dia melihat ngapain ya kita sibuk mengadakan proyeksi-proyeksi harga saham, padahal kita semua nggak tahu arah harga saham itu kemana, karena nggak mungkin memproyeksi berdasarkan istilahnya masa lalu gitu ya. Kemudian setelah harga naik atau turun secara tak terduga, para ahli memaksakan narasi retroaktif untuk mengalihkan perhatian dari ketidaktahuan mereka. Saya nggak tahu nih kesannya gimana. Nanti mungkin Pak Wawan bisa memberikan perspektif yang lain. Menurut saya kok kesannya dia terlalu banyak mengkritik analis saham ya. Jadi mungkin teman-teman yang piawai di saham ya, termasuk Pak Wawan, ada Pak Erwin di sini yang juga saat ini kalau nggak salah sedang menggelar ini ya pameran IDX secara virtual nih Pak Erwin. Mungkin nanti bisa berkontribusi dalam diskusi ya, apa benar sih kerjaannya analis itu supaya kelihatannya mereka jago gitu ya. Ini yang pokoknya sepanjang chapternya tuh banyak banget mengkritik mengenai analis saham gitu ya. Hal yang tidak terduga adalah kunci untuk memahami tidak hanya pasar saham tetapi sejarah juga. Jadi menurut dia kita ini dibentuk dari sejarah, dan sejarah itu sebetulnya terjadi semuanya out of the blue, nggak ada yang bisa memprediksi menurut dia gitu ya. Walaupun ada beberapa menurut saya ada yang bisa diprediksi ya karena adanya friksi misalnya atau perang dingin dan sebagainya. Nah ini dia sangat-sangat mengkritik selain pemain saham tadi, pialang saham atau analis saham ya. Dia juga mengkritik kurva normal. Ini sampai ada di internet, ini saya ambil aja dari salah satu joke di situ yang mengatakan extended bell curve. Biasanya kita bermain dengan distribusi normal seperti ini ya. Nah, dia bilang ini nggak bisa kita ini selalu hidup dengan normal. Padahal banyak kehidupan kita yang diatur oleh yang tidak normal, yang benar-benar hentakan yang sebetulnya kita nggak bisa terjadi. Nah, sebetulnya kayak pandemi ini ya, tadinya saya berpikir ini, tapi dia nggak setuju pandemi COVID ini sebagai black swan. Menurut dia karena harusnya kita sudah bisa memprediksi, karena sebelumnya kan sudah ada SARS, sudah ada flu burung dan sebagainya. Harusnya kita sudah bisa memprediksi, apalagi misalnya ya Indonesia, saya pikir ada benernya dia, kan sudah kejadian akhir tahun 2019. Ya, artinya Indonesia harusnya sudah bisa memprediksi 3 bulan di depan sebelum kasusnya meledak atau mulai ada di Indonesia bulan Maret ya. Tapi intinya di dalam internet nanti teman-teman bisa browsing, dia mengkritisi bahwa dia mengatakan bahwa yang namanya COVID-19 ini it's not a black swan gitu, karena black swan ini karena gagal dalam syarat pertama yaitu harus outlier gitu. Padahal ini nggak outlier, pernah terjadi sebelumnya kan. Ada flu Spanyol dan sebagainya gitu. Jadi nah ini masih debatable lah ya. Menurut saya teman-teman bisa nggak setuju atau setuju. Tapi lucu sekali ini. Nah saya ingat sekali tahun 2008 saya diundang sama Friday Book Club-nya Indosat waktu itu membahas buku ini. Saya waktu itu belum begitu paham banget buku ini. Walaupun sekarang juga belum tentu paham banget ya. Tapi intinya begini. Contoh kasarnya ya. Kalau Anda diminta untuk mengukur berat rata-rata 1.000 orang, ya kemungkinan Anda bisa menebak paling beratnya juga rata-ratanya nggak jauh-jauh antara 60 sampai 80 kg mungkin ya, seperti itu. Nah, sekarang orang yang sama 1.000 tadi, ya 1.000 tadi itu diukur bukan dari berat badannya, tapi dari pendapatan mereka per tahun, ya. Nah, kemudian dapatlah rata-ratanya. Katakanlah berapa? $10.000 atau $50.000 gitu. Katakanlah $100.000 ya setahun ya. Oke. Kemudian salah satu dari orang itu ditarik. Jadi hanya ada 999 orang. Tahu-tahu rata-ratanya turun menjadi katakanlah 20.000 gitu. Nah, baru kita teliti kenapa bisa terjadi gitu.
ternyata satu orang itu adalah Bill Gates gitu ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau mungkin siapa ya, Sergey Brin dari Google, pokoknya orang kaya lah, Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi intinya sebetulnya itulah sebetulnya salah satu cara kita untuk melihat yang namanya black swan ini. Jadi kita ngapain sih percaya sama kurva normal gitu, karena kita sebetulnya hidup bukan dengan apa, kalau yang normal tuh masih apa ya, kita masih terbiasa untuk bisa mengatasi, tapi yang nggak normal ini, yang mendadak ini, kita yang perlu bersikap diri lebih baik lagi. Nah, dia juga mengomentari mengenai perubahan yang merupakan biasanya selalu kita buatnya ada tahapannya, tapi ternyata namanya perubahan itu selalu aneh ya, jadi tahu-tahu ada aja gitu, atau disruptif gitu ya. Kemudian yang kedua, kita selalu menghubungkan kesuksesan dengan keterampilan. Tapi begitu gagal, kita mengkaitannya dengan peristiwa eksternal di luar kendali kita. Ya, jadi kita menyalahkan orang lain atau apa gitu ya, kalau kita gagal. Tapi kalau sukses, katanya kita yang jago gitu. Nah, dia nggak percaya itu. Runtuhnya Uni Soviet, ini tadi sudah saya sebut. Kemudian dia bilang manusia gagal memprediksi kejadian ekstrim. Namun investor terus membutuhkan perakiraan harga saham dari analis. Padahal proyeksi semacam itu benar-benar tidak bermanfaat. Ini yang saya katakan tadi. Nah, pun demikian, karena memang idenya ini cukup brilian ya, menurut saya juga filosofis banget. Ada kritik di New York Times yang mengkritik buku ini. Pertama adalah mengenai beberapa hal yang sebetulnya Taleb ini nggak bisa menjelaskan, yaitu mengenai revolusi Kuba, revolusi Iran, internet, obat-obatan baru, penemuan ilmiah, yang mana sebetulnya itu semua bisa dilakukan semacam prediksi gitu ya. Jadi kayak revolusi Iran, saya nggak tahu secara politis ya, tapi katanya itu ada predesesornya apa gitu. Kemudian penemuan internet juga. Jadi sebetulnya bisa itu dianggap sebagai bukan black swan sebetulnya gitu ya. Jadi tapi dikatakan oleh Taleb black swan. Black Monday misalnya. Ini juga orang juga mungkin New York Times ini juga yang mengkritik adalah orang-orang pialang paham yang tersinggung ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi dia mengatakan bahwa Black Monday sendiri sebetulnya memang benar itu kejadian yang out of the blue, tapi dalam 2 tahun sudah recovered gitu. Jadi sudah semua kerugian-kerugian itu sudah bisa dibilang tercover kembali gitu. Sehingga buat apa kita mempermasalahkan mengenai Black Monday. Kemudian tren mikroelektronika dan relay ya, itu merupakan perkembangan ilmiah yang menyebabkan lahirnya internet. Kalau nggak salah internet WWW itu di tahun 91 ya. Dan yang terakhir sebetulnya ini yang sebetulnya tadinya saya sempat terkagum-kagum ya. Jadi kisah mengenai Yevgenia Krasnova, seorang novelis yang novel pertamanya tuh hit karena dia benar-benar melakukan cara-cara yang berbeda gitu ya, cara-cara yang tidak sesuai dengan jurnalistik, bahkan ngotot tidak mau ngikutin petunjuk dari bookstore gitu ya. Biasanya bookstore kan kamu kalau bikin novel harus jelas fiction atau non fiction, kemudian alur ceritanya harus bagaimana dan sebagainya lah. Dia nggak mau dengar. Tapi ternyata malah hit gitu ya. Nah, si orang ini, Krasnova ini, seorang wanita, akhirnya membuat novel kedua, ternyata gagal. Ya, yang diprediksi sukses gagal. Nah, dia mengatakan inilah yang disebut completely black swan. Sayangnya kisah ini fiktif gitu. Saya juga baru tahu setelah baca kritik di New York Times ini, dan memang benar disembunyikan sama si Taleb ini di belakang gitu. Maksudnya di indeks ya, di indeks dia bilang bahwa itu hanya fiktif belaka, jadi bukan cerita beneran gitu. Nah, saya juga kaget, tapi alhamdulillah dia jujur gitu ya. Nah, teman-teman, jadi untuk apa kita membaca buku ini? Jadi menurut saya pertama adalah faedahnya ya, kita harus selalu bersiap diri dengan hal besar meskipun sulit diprediksi. Nah, di edisi kedua dari buku ini yang diterbitkan kira-kira 2 atau 3 tahun. 3 tahun setelah edisi pertama, yang di tangan saya ini adalah edisi pertama, itu dia memasukkan the 10 principles of Black Swan Robust Society. Artinya begini, kalau kita selalu excellence itu menjadi acuan kita selalu robust ya,
kita selalu akan siap dengan apapun black swan itu, gitu. Intinya seperti itu. Ada itu 10 prinsip, nanti kita bahas di sesi terpisah karena cukup panjang. Kemudian yang kedua, jangan terlalu pusing memikirkan hal-hal kecil. Stop sweating the small stuff, gitu, di halaman 298 ya. Ini juga salah satu buku yang juga bestseller ya. Ada buku yang judulnya ini tapi bukan dikarang oleh Taleb. Kita tidak belajar apa yang tidak kita pelajari yang jauh lebih besar dari yang kita pelajari sebetulnya. Jadi yang kita pelajari sebetulnya jauh lebih kecil daripada yang tidak kita pelajari. Yang ketiga, menurut saya hati-hati dengan kerutinan yang kita tekuni karena ternyata bila angsa hitam muncul bisa jadi sia-sia semuanya, ya, semuanya jadi rabis, ya. Halo, ihwal hukum 10.000 jam, outlier, ingat waktu itu 3 pekan yang lalu atau 4 pekan yang lalu kita membahas ihwal 10.000 jam. Jadi kalau kita bekerja 10.000 jam, insya Allah kita sukses, gitu ya. Tapi di sini ternyata Taleb mengatakan yang lain. Nah, ini beberapa quote yang saya ambil dari buku ini. Nanti ini file PDF-nya saya kirim aja di chat ya. Kita ini seringkali sebagai korban dari random event. Ya, jadi quote pertama nanti saya memaknai seperti itu. Kemudian kita mengatribusikan kesuksesan kita terhadap keahlian kita. Ya, tapi begitu tidak tercapai, kita menyalahkan orang lain gitu. Jadi maksudnya kita itu ya individu, ya juga perusahaan, gitu ya. Kemudian ini yang menarik menurut saya, ini kaitannya dengan 10 principle tadi. When you walk the walk, jadi apa yang Anda katakan dan apa yang Anda kerjakan itu sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi ini Anda, keyakinan Anda, sukses atau tidak, itu Anda akan tidak merasa berbeda, artinya cuek aja dengan apapun komentar orang. Karena Anda sudah melakukan yang terbaik dan menurut Anda yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Nah, ini menurut saya menarik sekali. Jadi kalau kita ini robustness itu sebagai kita punya credo ya, kita mau dienyek orang, mau dibully gitu, kita santai aja gitu. Nah, kemudian quote selanjutnya adalah we are living on our planet today memerlukan lebih banyak imajinasi daripada imajinasi yang kita saat ini sudah miliki. Ya, karena yang kejadian biasanya kita justru ngejudge atau menekan orang lain yang tidak imajinatif, tidak kreatif, tidak inovatif, padahal kita sendiri tidak inovatif gitu. Artinya imajinasi kurang. Ya, jadi ini belum sampai ke kreasi ya, masih imajinasi aja. Menurut Taleb katanya kita ini masih kurang. Kita harus banyak berimajinasi. Ini sengaja saya ini karena saya pernah ngalami ya ke Pancal Sepur ya. Ketinggalan kereta ya. Missing a train is only painful if you run after it. Jadi kalau Anda sedang nggak mengejar kereta itu, ya Anda tidak merasa painful. Nah, ini saya rasain waktu itu saya mau ke Madiun, saya naik pesawat, saya nyambung kereta yang dari Solo ke ini, saya ketemu teman. Pas saking asiknya ngobrol sama teman, pas saya keretanya datang, saya nggak aware. Pas saya aware, saya masuk sama istri saya. Keretanya udah jalan, saya bisa loncat, istri saya gimana gitu ya, akhirnya kita ketinggalan sepur gitu ya. Jadi ini luar biasa ini missing a train is only painful if you run after it. Nah itu sedikit dari saya, pas ini sudah kelebihan 1 menit saya ngomong. Oke, ini saya akan memperkenalkan seorang yang sudah Anda semua kenal, tapi saya sengaja menampilkan lagi karena ini yang saya peroleh dari internet ya. Ini bukan Pak Wawan ngasih tahu saya, walaupun saya tahu juga sebelumnya karena saya kenal beliau sama-sama sekolah di ITB dulu. Pertama, beliau ini adalah independent consultant dan juga sekaligus dosen senior di SPM ITB. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai gubernur. Nah, coba ya, gubernur OPEC ya untuk Indonesia di Austria. Ya, saya lupa tahunnya kalau nggak salah 2016 gitu. Kemudian beliau juga pernah menjadi staf khusus Menteri ESDM. Ya, jadi luar biasa pasti wawasan beliau mengenai energi ya, terutama energi beliau jago sekali. Deputy Chairman di SKK Migas. Di sini ada Pak Daniel ya, Pak Daniel juga SKK Migas, mungkin kenal beliau juga. Kemudian juga pernah di GE General Electric sebagai
country executive dan pernah menjadi commercial director. Jadi udah berkali-kali ke Crotonville ini. Jadi ini Kang Wawan ini spesifik banget, spesial banget. Saya pengen banyak dengar ceritanya dan pernah menjadi senior vice president di Pertamina. Nah ini juga karena memang beliau ini orang top ya. Jadi hari ini dan besok sebetulnya beliau juga ada sesi namanya Tempo Energy Day 2020, yaitu tanggal 21-22. Dan levelnya yang bicara adalah para menteri ya, ini ada 2 menteri ya, dan juga para pakar energi. Dan beliau masih menyempatkan hari ini 1 jam bersama kita. Ini luar biasa sekali dan saya dengan senang hati menyambut Pak Widiawan Prawira Atmaja untuk memberikan komentar atau wawasan karena bisnis insight-nya banyak sekali dari beliau. Dan silakan Kang Wawan stage ini untuk Anda dan mohon di-unmute dulu Kang Wawan. Silakan dikomentarin apa yang bahkan disangka juga boleh, silakan. Terima kasih nih Mas Gatot. Aduh, ini terlalu generous ini apa yang disampaikan dalam perkenalannya untuk teman-teman, terutama untuk yang belum kenal atau baru kenal. Baik Mas Gatot, terima kasih waktunya dan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan buat saya ini ya, jadi bertemu dengan teman-teman dan terus terang nih kita kalau membahas hal-hal yang seperti ini, Black Swan itu kan sebenarnya metafor begitu ya. Jadi bukan, dan kalau tadi apa yang dijelaskan Mas Gatot itu bahwa ini suatu outlier, suatu yang sangat jarang, itu betul. Tapi kemudian kan Caleb menambahkan bahwa ini adalah memberikan extreme impact dan hanya bisa dijelaskan setelah kejadian itu berlangsung. Yang itu yang kemudian merupakan suatu hal yang sebenarnya kalau saya boleh mengakui secara jujur itu kan original banget dari Caleb ini gitu ya. Faktor satu sosok yang kontroversial seperti yang tadi Mas Gatot sampaikan, banyak sekali yang juga mengkritik dan ada beberapa yang bilang bahwa sebenarnya buku ini sama sekali tidak layak untuk dibaca, diacuhkan saja dan tidak perlu untuk ditengok begitu ya. Saya diberi buku ini tahun 2008 oleh salah satu teman sejawat waktu itu, kalau saya tidak salah dari teman dari Statoil. Sekarang Statoil tentunya namanya sudah berubah menjadi Equinor. Nah, saya terus terang mencoba baca dan tapi tidak bisa seperti Mas Gatot tadi bilang ya, sesuatu yang gampang yang seperti yang tadi Mas Gatot jelaskan, mediokristan, ekstremistan itu mungkin masih bisa dong gitu, tapi yang lain-lainnya itu terlalu berat karena ini menurut saya agak filosofis gitu ya. Dan bahasa dia yang sangat bahasa tadi Mas Gatot bilang lugas gitu ya. Lugas itu mengkritik orang seenaknya aja gitu ya, terutama kepada ekonomis gitu, kepada statistician, kepada beberapa profesi-profesi yang lain yang bahasanya itu bisa bikin panas kuping dan membuat. Tapi dia acuh aja dan dia memang orangnya seperti itu dan dia bilang semakin saya semaunya ternyata makin banyak diundang gitu ya untuk memberikan dimanapun juga, dan kalau dengerin wawancaranya itu selalu menarik memang. Tapi kembali ke metafor tadi ya, jadi kalau saya juga tidak tahu nih, terus terang banyak sekali pengertian saya yang juga sangat dangkal gitu, belum semumpuni Mas Gatot. Tapi kalau saya boleh bilang, saya mungkin punya bias terhadap Mas Gatot gitu ya. Jadi Black Swan ini kan ada yang positif dan ada yang negatif. Buat saya orang seperti Mas Gatot ini Black Swan yang sangat positif tentunya, karena beliau ini beda dari yang lain. Sangat jarang, coba ada nggak yang bisa bilang bahwa orang seperti Mas Gatot ini banyak? Nggak ada gitu. Mungkin cuma satu-satunya dan dia menginspirasi banyak orang, dia melakukan banyak hal yang sangat berguna, dan buat saya Mas Gatot itu salah satu tipikal orang yang Black Swan positif gitu. Saya menginginkan membahas buku ini karena pada saat saya mengajar di mata kuliah strategi bisnis di kelas-kelas MBA, terutama saya mengajar di SBM ITB sebagai dosen praktisi, itu sering disebut malah ya, sering disebut. Dan setelah saya baca ada satu textbook, ini textbooknya saya
saya kasih lihat nih misalnya satu hal nih. Beyond Strategy ini justru berawal dari si Black Swan itu gitu ya. Jadi dia bilang beberapa company itu tidak siap dengan adanya Black Swan karena semua orang selalu mengikuti atau cara berpikirnya itu seperti cara berpikir White Swan gitu ya. Tapi begitu ada Black Swan, mereka kaget-kaget gitu. Dan Black Swan ini tentunya dalam konteks bisnis strategi tentunya menjadi semacam disruption gitu ya. Dan kita bicara macam-macam lah tentang disruption, tetapi ini yang kemudian diadopsi di bisnis strategi itu dan menjelaskan beberapa fenomena, misalnya Apple. Dan dengan konteks seperti ini, Black Swan itu bukan sesuatu yang tetap gitu ya. Black Swan ini sesuatu yang juga dinamis. Sebelum Steve Jobs dipecat, itu Apple Black Swan gitu. Begitu dipecat dia tidak lagi Black Swan, malah jadi kemungkinan jadi ugly duckling dan kemungkinan mereka akan bisa bangkrut waktu itu. Tapi begitu Steve Jobs-nya balik lagi, dia menjadi Black Swan lagi gitu. Ada beberapa perusahaan juga yang menjadi contoh di buku tersebut, misalnya BlackBerry, misalnya Nokia gitu ya. Dan beberapa yang sukses dan sampai sekarang berlanjutan, dan ini tidak terbatas kepada hanya perusahaan tapi juga misalnya negara seperti Singapura atau Dubai gitu ya. Dubai itu melakukan berbagai hal yang sifatnya menjadi Black Swan begitu. Saya mungkin juga ingin menyampaikan contoh-contoh yang mungkin untuk Indonesia berlaku begitu ya. Dan ini menurut saya justru ini yang berguna bagi saya dan mungkin kita bisa diskusikan. Kebayang bahwa ada satu, kalau di bisnis strategi itu kan selalu keinginannya adalah sustainable competitive advantage gitu ya. Dan sangat sulit untuk mendapatkan itu karena kalau orang bisa melakukan hal yang sama, artinya bisa ditiru, itu dia tidak menjadi sustainable competitive advantage gitu. Kita tahu bahwa misalnya, ini salah satu contoh dan saya nggak tahu nanti juga kalau salah tolong dikoreksi gitu ya. Pada suatu masa di saat yang lalu, kalau kita bicara taksi gitu ya, kita selalu bicara yang namanya Bluebird. Bluebird itu identifikasi kita tentang menggunakan jasa taksi itu Bluebird. Gitu ya. Bluebird adalah sesuatu nama yang kita sudah bisa mensinonimkan taksi karena mereka adalah the best practice gitu ya. Dan mereka mencapai suatu kondisi pada waktu itu sustainable competitive advantage karena orang sangat sulit untuk ingin meniru gitu ya. Ada beberapa perusahaan lain, contohnya adalah Express Taxi di mana dia itu intinya sahamnya itu bahasanya itu taksi gitu ya, dan dia mencoba mereplikasi itu dengan dari segi volume, dari segi apa, tapi sampai detik itu sampai akhirnya mereka juga punya masalah gitu ya. Itu tidak bisa mengikuti atau menyamai Bluebird. Tapi apa yang jadi Black Swan pada waktu itu untuk Bluebird sebenarnya adalah yang kayak Grab gitu ya, yang pakai hire begitu kayak Uber gitu ya, yang sekarang menjadi waktu itu reaksinya Bluebird itu juga menjadi sesuatu yang agak ugly gitu ya, ugly, the angry bird-nya itu membuat jadi banyak juga yang akhirnya membuat orang menjadi antipati karena reaksi dari waktu itu Bluebird dan direfleksikan oleh para supir-supirnya itu membuat orang-orang menjadi semacam antipati. Walaupun kemudian Bluebird itu menyadari dan merubah strateginya, merangkul dan sekarang bekerja sama dengan Gojek dan sebagainya itu, sehingga Bluebird ternyata bisa berdamai dan sekarang menjadi bagian dari sistem yang baru gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, pertanyaannya adalah, udah sejago Bluebird, kok tidak bisa mengantisipasi akan terjadinya suatu Black Swan gitu ya, dengan bisnis model yang berbeda. Dan konteks itu kan bisa dialami oleh siapa saja. Ini yang dalam bahasa bisnis strateginya gitu ya adalah blindsided gitu. Blindsided itu sesuatu hal yang tidak terduga. Dan konteks itu sebenarnya seperti tadi Mas Gatot sampaikan, misalnya orang kayak
Mas Bowo, saya itu kan bekerja di perencanaan gitu ya, dan harusnya dalam konteks analisa strategic planning hal-hal seperti ini perlu diantisipasi, misalnya dalam bentuk strategic planning. Jadi sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu yang outlier itu harusnya kita bisa melakukan dengan cara skenario planning itu yang harusnya menjadi bagian dari perencanaan strategis, sehingga kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang sebenarnya akan bisa datang seperti black swan yang akan mendapatkan atau mempengaruhi bisnis kita. Jadi black swan itu bisa positif dan bisa negatif, terutama positif buat si orangnya yang melakukan disruption, tapi ini kan menjadi negatif buat orang yang terkena disruption gitu ya. Seperti tadi contoh Bluebird gitu ya. Nah, buku yang saya baca tentang strategi ini bilang sebenarnya, jadi sebenarnya kalau kita seperti tadi Mas Gatot sudah menjelaskan apa yang disampaikan di bukunya Black Swan, kalau kita mengandalkan atas apa yang sudah kita tahu dan untuk memprediksikan ke depan, itu merupakan sesuatu yang dikritik lah oleh si Taleb ini gitu ya. Jadi kita itu katanya adalah underestimate our ignorance and put too much confidence on our knowledge gitu ya. Jadi kita terbiasa hidup di yang namanya mediocrism, padahal dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi atau sesuatu yang membawa pengaruh dengan impact-nya besar itu ekstremisme gitu. Nah, dengan konteks yang seperti ini saya dari sisi bukunya memang selalu menarik, karena kalau saya baca, setelah baca nanti balik laginya tuh lupa, bukan karena nggak banyak yang terus nyangkut gitu. Tapi begitu saya coba melihat dari konteks-konteks yang lain, dan dalam konteks ini adalah mengenai bisnis strategi dan apa yang terjadi gitu ya. Apakah metafornya atau cara mengaplikasikannya benar atau tidak, mungkin nanti saya minta masukan dari teman-teman semua gitu ya. Tetapi saya mencoba mengkaitkan ini dengan pengalaman-pengalaman beberapa bisnis yang mengalami disrupsi ya, dan itu dengan kedatangannya si Black Swan gitu. Nah, buku yang tadi saya tunjukkan Beyond Strategy sebenarnya jadi bilang bahwa kita itu sebisa mungkin tidak aja mengikuti atau bukan mengikuti best practices gitu ya. Tapi kita sudah memikirkan yang namanya next practices gitu. Bayangkan Bluebird yang demikian successful pada waktu itu, mempunyai segalanya, seharusnya kan dengan mudah dia bisa, saya tahu persis bahwa Bluebird itu consumer centric gitu ya. Tapi apa yang dibuat oleh seperti Uber kepada Bluebird gitu, dengan bisnis model yang seharusnya kalau Bluebird bisa mengantisipasi dan melakukannya, itu berarti dengan refinement of its business model yang tadi bahasanya si Taleb itu bukan sesuatu perubahan yang evolusioner, tapi sesuatu yang jam gitu ya, jam itu. Jadi buku ini juga bilang seharusnya kita tidak ke best practice, tapi ke next practice. Next practice itu artinya sesuatu yang belum ada. Jadi Uber itu atau Airbnb juga sama gitu ya, mengintroduce sesuatu yang belum ada, yang ternyata menolong banyak orang. Jadi secara konsumer itu sangat diuntungkan gitu ya. Saya ingat juga zaman dulu misalnya Blockbuster itu didisrupsi oleh Netflix gitu. Sesederhana karena Blockbuster bikin bisnis model yang kemudian diperbarui oleh Netflix, yang itu membuat konsumer luar biasa merasa terbantu, tertolong dan sebagainya dan seterusnya. Hal-hal ini menjadi sangat relevan gitu ya untuk kita semua. Nih kebetulan saya nggak tahu nih, saya ada teman saya nih Mbak Bintang nih. Kalau kita mengerti apa maunya si milenial misalnya gitu kan, ini kan sesuatu yang sebenarnya next practice ini gitu loh. Nah itu menjadi contoh-contoh bagaimana kita melakukan banyak hal yang seperti tadi Mas Gatot bilang, antisipasi Black Swan-nya itu di mana gitu. Dan ini yang membedakan antara perusahaan-perusahaan yang akan menjadi Black Swan atau tetap merasa bahwa dia adalah bagian dari White Swan. Demikian Mas Gatot dari saya, terima kasih.
Masih mute Mas Gatot, masih mute. Ya, maaf. Ya. Ya, terima kasih Kang Wawan. Aduh, terima kasih juga. Wah, saya dibilang ya Black Swan, tapi ternyata katanya Taleb juga ada di bukunya. Each of us itu sebetulnya Black Swan gitu. Aku pikir-pikir benar juga ya. Kita ini semua bisa lahir kan setelah perjuangan melawan jutaan sel mani atau sel telur, sel mani ya, untuk merebutkan satu sel telur gitu ya. Jadi artinya kita lahir di dunia ini sebetulnya sudah Black Swan gitu. Saya nggak tahu maksudnya dia itu apa enggak, tapi dia bilang you individually is a Black Swan. Terus saya yang juga senang dia bilang bahwa sebetulnya kita bisa hidup aja harus banyak bersyukur gitu. Jadi saya juga kaget seorang Taleb bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini saya nggak mau banyak berkomentar. Saya serahkan ke teman-teman karena saya nggak mau jadi cuman kita bicara gitu. Monggo silakan berkomentar. Mungkin apakah tadi Mbak Bintang disebutin Pak Wawan barangkali mau berkomentar, atau siapapun yang mau berkomentar atau menanyakan silakan. Boleh bertanya Mas Gatot. Oh monggo silakan Pak Manto. Ya, terima kasih Mas Gatot, Mas Wawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, salam kenal semuanya untuk yang belum kenal. Videonya di-on-kan biar kenal. Oh iya iya. Ya. Ya kalian lihat ini ya. Oke. Ya. Jadi langsung aja bertanya nih, nggak tahu Mas Wawan atau Mas Gatot ya. Black Swan itu tidak terprediksi ya. Nah, tapi saya ambilkan contoh terkait dengan teknologi ya. Saya pengalaman aja di Naker ya tentang kerjaan. Waktu banyak gerbang tol itu dirubah menjadi e-money ya. E-money itu kan banyak sekali protes karena di situ tenaga kerjanya jadi nggak perlu tenaga kerja gitu ya. Nah, ini apakah juga termasuk Black Swan gitu ya? Nah, tapi menurut saya sebenarnya jauh-jauh sebelumnya itu kan mestinya kebijakannya sudah bisa diantisipasi ya. Dalam hal ini Kemenakernya sendiri ya, termasuk kasus Gojek segala macam ya. Nah, jadi tidak bisa mengantisipasi atau terlambat mengantisipasi, atau karena kita nggak tahu. Nah ini gimana Mas Wawan, Mas Gatot membedakannya ini. Jadi saya khawatirnya dalam hal ini pemerintah kita ya. Kalau saya sih menilai untuk kasus gerbang tol itu, gate tol itu menurut saya karena terlambat mengantisipasi, bukan karena tidak terprediksi ya, tapi terlambat mengantisipasi gitu. Nah ini mohon komentarnya. Terima kasih. Silakan Kang Wawan. Oke, baik. Terima kasih, nanti ditambahin sama Mas Gatot. Mas Manto, ini kita kembali bicara metafor dan definisi. Metafornya udah benar bahwa kondisinya harusnya sesuatu yang real. Tadi kalau sesuai dengan definisinya yang disampaikan Mas Gatot dan apa yang disampaikan oleh buku, apa yang disampaikan oleh Mas Manto itu sebenarnya bukan Black Swan gitu ya. Jadi Black Swan itu kan harus mempunyai impact yang dampaknya luar biasa. Dan juga persis seperti yang Mas Manto bilang bahwa ini semuanya seharusnya diantisipasi, dan itu juga yang seperti dia jelaskan oleh Mas Gatot tadi bahwa pandemi itu kalau buat si Taleb itu bukan Black Swan gitu ya. Jadi Black Swan itu adalah sesuatu yang benar-benar kalau tadi ujuk-ujuknya Mas Gatot gitu ya, yang jelek apa segala macam gitu ya, istilah Mas Gatot itu selalu punya cara menyampaikan dengan yang bagus gitu ya. Nah itu yang tak terduga-duga. Jadi kalau yang kita tahu sebenarnya bahwa terus kita procrastinate, tidak melakukan apa-apa gitu, itu yang sebenarnya yang kemudian nah saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya bahwa untuk dalam konteks strategi orang kayak Apple itu menjadi Black Swan gitu ya. Tapi kan memang tergantung dari mana kita melihatnya. Betul kayak Mas Manto bilang tadi, sebenarnya saya cuma mau bukan bilang bahwa peristiwanya Uber dan sebagainya itu sebenarnya peristiwa Black Swan gitu ya.
Tapi benar kayak Mas Manto, sebenarnya kalau mereka bisa mengantisipasinya lebih awal, dampaknya mungkin akan lebih kecil. Tetapi kita go beyond gitu ya. Kan si Bluebird itu punya kesempatan untuk jadi Uber sebelum Ubernya ada gitu loh Mas Manto. Jadi Black Swan-nya itu justru untuk yang tidak terduga-duganya. Jadi pada saat Uber ada dan sebagai Black Swan, si Bluebird-nya kena itu, apalagi si Express Taxi tadi yang kemudian jadi hilang gitu ya. Kebetulan aja Bluebird-nya bisa mengadaptasi gitu ya. Tapi sebenarnya si Bluebird sendiri harusnya kalau dia memikirkan next practice sebelum adanya si Uber itu, dia harusnya sudah bisa melakukan hal yang sama sehingga kejadian Black Swan-nya tidak akan pernah terjadi untuk Bluebird gitu loh. Yeah. Padahal they have all the resources untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Nggak ada yang susah kan, bikin GPS-nya udah ada, mereka punya uang, mereka punya culture yang sudah demikian baik gitu ya. Tetapi kenapa si next practice ini tidak terpikirkan oleh si Bluebird gitu. Tapi Uber melakukan atau Airbnb atau siapa gitu. Kenapa harus mereka yang, dan itu yang menjadikan itu yang namanya Black Swan-nya. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang diprediksi atau yang bisa diantisipasi seperti yang katanya ini masalah pandemi juga, itu bahasanya bukan Black Swan gitu. Dan Black Swan itu yang benar-benar waktu Uber keluar, waktu Airbnb keluarnya, itu yang Black Swan-nya. Teknologi sendiri itu termasuk salah satu Black Swan, bukan? Dia menjadi enabler sebenarnya. Jadi adanya GPS itu kan yang membuat si Gojek bisa, yang membuat Uber jadi bisa gitu ya, yang membuat Airbnb bisa. Tetapi teknologi on its own itu hanya semacam menjadi enabler. Jadi yang mendisrupt itu bukan teknologinya, tetapi orang yang mempunyai untuk membuat bisnis model yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Dan itu bahasanya si Taleb juga, sesuatu yang bisa di-scalable. Jadi inovasi saja kalau menurut Taleb tidak cukup. Harus inovasi yang scalable. Nah ternyata untuk membuat scalable itu ternyata butuh teknologi. Kemarin misalnya Mas Gatot bicara mengenai blockchain. Blockchain itu bisa menjadi sangat powerful. Blockchain-nya sendiri ya blockchain gitu ya. Tapi begitu dia dipakai untuk sesuatu hal yang lain, untuk peer-peer lending dan sebagainya, menjadi sangat powerful dan dia syariah compliance tuh Mas Gatot tuh. Kalau peer-to-peer lending itu menjadi syariah compliance loh. Ya. Dan itu kan membuat sesuatu yang memudahkan kita semua dengan atas dasar teknologi, yang sesuatu yang we are more very much comfortable to do it gitu ya. Tapi itu kan menjadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Black Swan. Gitu. Kira-kira Mas Manto, itu dari saya. Silakan Mas Gatot kalau ada yang dikoreksi atau ditambahkan. Enggak, saya sepakat dengan Mas Kang Wawan, jadi saya nggak perlu menambahkan karena saya ingin diskusi ini juga dari teman-teman. Jadi silakan teman-teman. Makasih banyak Kang Wawan, bagus sekali. Saya banyak setujunya daripada nggak setujunya bahkan. Silakan teman-teman. Mumpung ada waktu untuk diskusi kita. Ya, sebenarnya menarik ini ya, tapi termasuk ini terkait dengan pertanyaannya Bu Ani tadi ya, yang disampaikan lewat chat terkait Omnibus Law ya itu. Jadi ya, tapi barangkali Mbak Ani sendiri ya yang bisa menanyakan. Silakan, ini biar semuanya ikut kebagian bertanya. Silakan, saya mendengarkan. Bu Ani, silakan kalau mau menanya. Ya, ada pertanyaan soalnya di chatnya, apakah Omnibus Law itu termasuk juga Black Swan gitu? Mau langsung dijawab atau Bu Ani mau menyalakan mikrofonnya? Dan videonya biasanya suka pakai kacamata hitam, Mbak. Iya, benar. Bu Ani? Oke. Kalau enggak, Kang Wawan mau Mas Gatot gantian lah. Oke, menurut saya ya yang namanya Omnibus Law ini bukan ini kan definisinya tadi benar-benar out of the blue, ada tahu-tahu ada gitu. Nah kalau Omnibus Law itu walaupun memang ada mendadaknya juga, tapi kan ada prosesnya waktu itu. Yang bikin kita mendadak kaget adalah tahu-tahu disahkan. Ya itu yang membuat kita kaget gitu. Jadi
Omnibus Law-nya sendiri sebelum disahkan itu menurut saya sih bukan black swan karena sudah banyak komentar gitu. Jadi saya termasuk yang tidak bisa memberikan komentar lebih jauh mengingat bahwa saya belum pernah baca Omnibus Law-nya. Jadi saya juga bukan pakar dalam industrial relationship, jadi saya takutnya salah ngomong. Tapi saya melihat yang namanya Omnibus Law tadi bahwa itu diputuskan secara mendadak itu bukan termasuk black swan karena sebetulnya bukan outlier juga karena juga kita semua tahu bakalan ada proses pengesahan. Nah, terlepas dia black swan atau tidak, menurut saya memang ada masalah di proses, yaitu komunikasi ke berbagai pihak termasuk serikat pekerja. Nah, karena saya yakin sebetulnya apapun yang dibuat mestinya ya niatnya baik gitu. Cuman karena prosesnya seperti itu dan dilakukan di malam hari membuat orang semakin curiga gitu loh. Mungkin juga isinya bagus. Sekali lagi saya bukan ahlinya karena saya pertama bukan ahli industrial relationship, yang kedua saya belum pernah baca gitu. Katanya 1000 halaman, ada yang bilang 900 gitu ya. Jadi ini menurut saya bukan termasuk itu karena gagal di syarat pertama, outlier. Bahwa dampaknya ekstrim, ya gitu, tapi ternyata gagal di syarat pertama yaitu bahwa ini outlier gitu ya, jadi tahu-tahu keluar gitu ya, atau kita udah tahu bahwa bakalan keluar gitu loh, atau dalam proses untuk pengesahan gitu, cuman mendadak aja itu yang membuat ini. Silakan mungkin ada yang nggak sepakat atau ada pertanyaan lain, mumpung kita masih ada waktu. Mas Gatot ingin menegaskan aja Mas soal syarat ujuk-ujuknya itu ya. Nah, jadi syaratnya itu adalah kejadiannya muncul tiba-tiba gitu ya. Nah, tapi kalau munculnya bertahap sedikit demi sedikit nggak kerasa, tapi setelah besar jadi kerasa, apakah itu termasuk gitu? Ya, saya masa Omnibus Law ini menurut saya adalah dalam proses pembuatan peraturan sejak awalnya gitu. Jadi sedikit ini ada masalah sedikit, ini diatasi, ada masalah sedikit diatasi. Nah ujung-ujung setelah masalahnya besar langsung diganti total jadi Omnibus Law gitu kan ya, jadi omnibus. Jadi peraturannya itu jadi satu besar gitu. Nah ini sekali lagi munculnya bertahap sedikit, kemudian setelah besar baru kerasa, ataukah memang nggak muncul sama sekali, ujuk-ujuk muncul itu, gitu Mas Gatot. Pertanyaan untuk menegaskan aja persyaratan outlier ini. Ya, sebetulnya gini kalau saya melihat ya, jadi kita menurut saya loh ya, sekali lagi ini kan istilahnya metafor ya, jadi Taleb membuat jelas metafor ini adalah contoh tsunami. Jadi dia secara jelas menyebutkan bahwa tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 itulah black swan ya. Tapi yang negatif ya tentunya ya. Padahal sebetulnya black swan juga ada yang positif kayak tadi Bluebird, bagi Bluebird negatif tapi bagi masyarakat dan juga bagi Gojek atau Grab menjadi positif gitu ya. Tapi yang menjadi pemikiran saya kalau kita pun harus menggunakan istilah angsa hitam atau tidak itu adalah bahwa kita tahu ada proses akan terjadi undang-undang ini gitu, dan kita tahu ada penolakan dan penolakan itu masih belum diselesaikan gitu loh. Nah bahwa ternyata ujuk-ujuk disahkan dan kita semua kaget gitu ya, terus terang kagetnya itu dalam hal buru-burunya, tapi kita tahu bahwa itu bakalan disahkan atau andaikan disahkan akan ada revisi gitu loh Pak. Jadi menurut saya Mas Manto masalah definisi black swan itu nggak perlu kita istilahnya gontok-gontokkan karena itu metafor, tapi yang jelas bahwa kita tahu bahwa suatu undang-undang itu akan disahkan, dan ternyata juga saya juga baru tahu bahwa yang namanya 1000 halaman tadi ternyata harus dibacanya sambil didampingi 37 peraturan dan perundangan yang lain. Jadi pada saat membaca itu nggak bisa setiap pasalnya itu lepas menggunakan common sense aja. Harus dilihat juga 37
peraturan perundangan yang lain. Nah, itu makanya saya nggak punya kemampuan untuk mengomentari sebetulnya baik atau buruknya atau bagaimana, tapi yang jelas prosesnya flaw. Prosesnya udah jelas salah. Kalau menurut saya itu, karena saya hanya bisa bicara dari proses manajemen perubahan yang saya pelajari selama ini dan saya praktekkan gitu. Silakan, yang lain mungkin ada kasus. Pak Wawan? Ya, silakan Pak Bambang. Boleh ke Pak Wawan ini ya. Ini buku memang saya kira Pak Gatot dan Pak Wawan sudah menjelaskan. Kalau saya bilang ini buku paradok provokatif gitu ya. Iya betul. Tetapi ini menggugah gitu loh, menggugah. Jadi saya kira Pak Wawan juga sudah paham masalah bahwa siapapun dalam satu korporasi apapun kan harus membuat suatu business plan. Betul. Kalau kita ngomong business plan, berarti kita akan memperkirakan, memotret masa depan itu kayak apa gitu. Kompetitor kita kira-kira siapa? Ada event-event apa saja yang akan terjadi di sana. Selama ini yang kita peroleh dari seminar-seminar, dari buku-buku yang lain selain Black Swan itu kan ada strategic thinking yang semua ditolak nih, ditolak gitu ya. Menggunakan suatu peramalan yang grafik normal juga ditolak. Tapi sebenarnya dalam dunia ekonomi semua menggunakan statistik. Saya kira Pak Wawan sudah tahu. Statistik juga bukan eksak loh ya. Yang saya tahu eksak itu ya kalkulus kan. Kalau kita ngomong statistik itu tren. Tren menggambarkan ke depan gitu. Misalnya ke depan pesaing kita siapa? Pertanyaannya, apakah pesaing kita ini adalah yang ada sekarang atau malah sekarang belum ada gitu lah. Dan ternyata Pak Wawan, aku punya pengalaman, saya ketemu pesaing yang waktu itu nggak ada, udus gitu. Loh, kok saya kalah tender dari dia? Yang dia itu nggak ada. Ya, waktu kita ingin masuk kecil-kecilan, kalau Pak Wawan kan gede nih ya. Satu LPG plant, mini LPG plant kecil-kecil gitu loh. Kami berkompetisi untuk investasi di sana. Lah, saya dikalahkan pabrik plastik loh. Bukan teman-teman kita yang sudah familiar dengan SKK. Jadi kalau saya dikalahkan itu okay lah. Itu sama kawan itu. Ini pemain baru. Nah, ini kan menjadi unik ya. Jadi unik. Jadi dalam kita merencanakan ke depan gimana tadi unik itu. Tadi juga disebutkan bahwa ini kan kalau kita ngomong sukses itu kan Pak disinggung oleh Pak Gatot, itu kan bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang ditambah lagi Pak keberuntungan gitu. Jadi siap saja tidak cukup, kesempatan aja, tapi kalau kagak beruntung suksesnya tidak masuk. Nah, yang dua nggak akan saya tanyakan ini kan karena kalau keberuntungan dan itu beda. Tapi kesiapan apa ya kira-kira ini yang dalam menghadapi ke depan ini? Ini kan ada hal-hal yang dulu itu kan pokoknya harus berbeda lah. Warnanya hitam, Black Swan itu harus berbeda. Dulu tahun 2000 itu ada differentiate or die gitu ya Pak. Pak Wawan pasti kenal buku ini. Terus kemudian change, semua ngomong change, manajemen change. Kemudian gutuk sekarang disruption gitu lah. Nah, ngomong buku ke depan apa judulnya saja menarik gitu. Ini yang ingin saya khususnya masalah ini karena Bapak pakarnya strategik. Itu jadi barangkali bisa di-share Pak lah kalau kita mau ngeramal ke depan gimana nih gitu loh. Karena pikiran saya diganggu Black Swan ini. Terima kasih Pak Wan. Iya, baik. Terima kasih. Ini gantian lagi Mas Gatot ya. Nanti silakan ditambahkan. Betul bahwa semua organisasi harus punya perencanaan ya. Saya orang oil and gas. Jadi saya orang oil and gas. Siap. Mas Wawan, ini ya Pak, tadi ada masukan dari pertanyaan juga, mungkin sekaligus saja dari Pak Manto, bagaimana praktek Black Swan ini dalam keseharian gitu, dalam realisasinya, implementasinya, contohnya bagaimana? Sorry, tadi saya interrupt, cuman mau karena kayaknya similar dengan pertanyaannya Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ya, jadi nggak ada orang yang bisa memproyeksikan harga minyak, Pak.
Kalau ada yang bisa memproyeksikan harga minyak, orang itu udah pasti kaya sekali, gitu kan? Gitu. Tapi kan setiap perusahaan energi itu harus mempunyai asumsi, Pak, terhadap harga. Dan biasanya harga yang menjadi patokan itu kan harga minyak, karena dia menjadi opportunity cost apapun juga dalam konteks energi. Karena itu yang harus kita punya, gitu kan? Nah, memang kalau kita mengikuti cara berpikirnya Taleb, dia kan bilang jangan selalu mengikuti cara berpikirnya white swan gitu ya. Karena kalau kita mau sama dengan orang lain, nah ini kan kalau dalam konteks seperti yang Bapak Bambang udah sampaikan, ini kan teori bisnis strategi banget gitu. Karena strategi itu kan differentiation ya Pak ya. Differentiation kan itu untuk mendapatkan sesuatu yang value proposition-nya lebih dihargai oleh si consumer siapapun juga gitu teman. Dan dihargainya itu dengan apa? Dengan selain dipilih, tapi juga premium pricing. Itu kan yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau itu kita bisa, itu cara pikirnya black swan gitu loh Pak. Jadi kalau kita bisa dalam melakukan proses perencanaan, tidak hanya mengikuti hal-hal yang sifatnya white swan, ada yang apa namanya conventional wisdom gitu ya. Ini kita melihat sesuatu yang kalau menurut si Taib, outliers ini harus dilihat gitu. Outliers ini bukan untuk dibuang gitu. Justru outliers ini harus menjadi sesuatu yang mungkin. Dan kita harus punya bet terhadap itu gitu ya. Jadi dia kalau dia bilang untuk investment itu jangan ada di tengah, tapi harus ada di yang safe, tapi harus juga ada yang di ekstrim, yang benar-benar spekulatif. Dan itu yang dipikirkan oleh angel investor kan Pak. Apa namanya venture capitalist dan sebagainya yang kalau hilang ya hilang gitu. Tapi 85% yang lainnya itu di safe bet. Jadi dia nggak mau di tengah. Ada ekstrim yang safe, ada ekstrim yang bakalan spekulatif gitu ya. Nah kebanyakan kita itu nggak begitu kan Pak. Kita ada di tengah gitu. Kita evolutionary dan nah itu sebenarnya yang mungkin kalau nanti Mas Bowo juga nih orang dia kami sama-sama corporate planner dulu dari waktu saya di Pertamina, beliau di Garuda, itu ngelihatnya seharusnya kalau menurut saya kita kurang banyak melakukan scenario planning Pak. Nah scenario planning ini yang seharusnya kita lakukan sehingga pada saat nanti trajektorinya berbeda gitu ya. Apakah itu karena regulasi, karena itu persaingan, karena apa yang lain-lain gitu. Itu kita sudah memformulasikan dalam yang namanya skenario planning. Jadi kalau saya sebenarnya yang paling bisa adalah melakukan skenario planning itu Pak. Memang nggak menjawab secara tuntas gitu ya. Apalagi kan kita punya batasan waktu, kita belum lagi bos-bosnya itu kan belum tentu mau untuk melakukan apa yang agak berbeda gitu ya. Apalagi untuk hal yang yang meramalkan sesuatu yang ekstrim itu agak sulit untuk diterima nalar untuk orang-orang. Nah, Lab ini bilang jangan begitu, kalau mau cari yang ekstrim sekali, yang safe sekali gitu. Nah, dua hal ini biasanya kita jarang Pak dalam waktu perencanaan Pak, karena itu conventional wisdom-nya tidak seperti gitu Pak. Saya mengalami sendiri Pak kalau itu. Nah kebetulan saya ngajar ini kan bebas saja, kayak konsultan gitu, karena resikonya nggak di kita gitu. Dan mudah-mudahan itu juga mengirikan Mas Manto. Kalau boleh satu lagi Mas Gatot ya, ini kebetulan karena kita kan sering sebagai ilmuwan, scholar apa itu menggunakan metafor. Satu lagi yang mungkin Pak Bambang dan teman-teman juga familiar, yaitu yang disebut blue ocean gitu ya. Kan orang strategi itu suka bilang ini blue ocean. Blue ocean itu kan uncontested market. Jadi instead of competing, kita cari suatu tempat yang kita nggak meng-create demand sendiri sehingga kita nggak punya saingan. Contohnya adalah Cirque du Soleil gitu ya, yang sekarang suksesnya luar biasa dan itu juga black swan gitu. Dan bahwa itu disebutnya blue ocean, ya gimana kitanya aja. Ini kebetulan scholar, ini kebetulan si Taleb itu bilangnya black swan dan itu juga diikuti oleh banyak hal. Tapi scholar itu sering menggunakan beberapa metafor-metafor yang menurut saya itu ada yang kena dan klik gitu ya. Makanya bukunya si Black Swan itu di tahun 2011 aja udah terjual 3 juta kopi, Pak. Jadi kalau udah kata menjual 3 juta kopi, sebenarnya dia mau ngomong apa aja boleh lah gitu ya. 3 juta kopi bayangin dalam waktu 4 tahun. Udah Berdi.
Luar biasa ya. Padahal dikritik buku ini strukturnya parah katanya. Tapi dan memang justru benar karena kritik itu orang makin banyak beli, Pak. Itu menangnya si Taleb itu karena dia differentiation, Pak Gatot. Dengan dia melakukan differentiation, dia menang itu. Udah semua orang penasaran, semua orang pengen tahu. 3 juta, Pak. 3 juta. Nggak tahu nih, buku di depan saya ini berapa juta nih. Itu dia, buku itu. Karena tahun 2011 dijual 3 juta. 3 juta kopi. Nggak tahu sekarang ya. Seluruh dunia, ya. Tahun 2011 itu. Bayangin. Iya. Mas Bowo mungkin mau mengomentari, karena tadi disebut namanya oleh Kang Wawan. Mas Bowo nyimak masih? Masih, Mas. Monggo, Mas. Santai aja, Mas. Ini kita forum ini. Ini Kang Wawan ada waktu 10 menit lagi nggak, Kang? Siap. Oke. Ya, soalnya biasanya harusnya kita sudah selesai. Monggo, Mas Bowo. Waalaikumsalam, Mas Gatot, Mas Wawan, teman-teman yang lain, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, sampai kemarin saya masih diminta untuk share tentang bagaimana menyusun strategi yang white swan tadi istilahnya itu Pak Bambang gitu. Jadi, pagi ini gara-gara dua orang ini yang namanya Mas Gatot sama Kang Wawan, pemikiran saya jadi mulai rusak begitu tentang strategi gitu. Awalnya saya lebih sampai kemarin saya masih nerangin Pak Bambang ke teman-teman bahwa ya kita bikin strategi mesti begini pakai KPI segala macam gitu ya. Artinya memang saya masih sangat white swan gitu kira-kira. Tapi dari pagi ini saya jadi mulai agak berubah dan saya setuju banget sama Kang Wawan gitu karena memang nggak gampang gitu buat saya pribadi untuk bisa membaca black swan di dalam penyusunan strategi gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Bambang, kalau ke depan kita diminta bikin strategi, ya bikin aja secara white swan begitu. Cuman memang kayak Kak Wawan bilang tadi, jadi kita barangkali memang mesti mulai mikirin skenario-skenario yang belum sampai black swan lah. Tapi paling nggak kita memang mesti banyak bikin skenario-skenario sehingga konsepnya nggak cuma murni white swan seperti sekarang. Jadi memang mesti mikirin juga skenario-skenario yang kira-kira bisa mengganggu dalam tanda petik pencapaian strategi kita. Saya nggak berani komentar banyak-banyak. Mungkin itu aja Mas Gatot, Pak Bambang, Kang Wawan. Makasih. Oke. Mas Gatot boleh nanya dikit nggak? Boleh nggak? Silakan. Ya? Kan kalau Wawan sama Gatot atau Bowo yang susah-susah, saya gampang-gampang aja karena saya biasanya tentang kuis atau makanan. Ini cuma mau tanya aja, bedanya kalau original sama originalitas sama black swan yang ujuk-ujuk tadi ya. Ini contohnya 2 makanan aja lah yang paling terkenal. Satu dulu tahun 40 dibikin hamburger itu oleh McDonald ya. Dulu belum pernah dibungkus dan dikemas seperti itu. Dan yang kedua Kentucky, dulu belum pernah orang menggoreng ayam dengan bumbu semacam itu. Dan sampai sekarang udah 80 tahun tuh tetap eksis ya. Jadi apakah beda ujuk-ujuk dengan original yang tadinya orang belum pernah pikir bumbu itu atau bungkus? McDonald dan Kentucky itu termasuk black swan atau enggak? Terima kasih. Silakan Kang Wawan. Waktu dia baru datang kan karena itu tidak terpikirkan ya, karena itu tidak terpikirkan oleh orang lain, itu kemungkinan bisa jadi black swan. Tapi kan yang bikin mereka begitu kan scalability-nya, dan itu kan yang dalam konteks bisnis strategi itu yang menjelaskan sustainable competitive advantage yang terjadi gitu loh Mas Erwin, Pak Erwin ya. Jadi dengan demikian kembali kalau saya sih ngelihatnya kalau dari sisi bisnis strategi kita nggak terlalu ini dengan si black swan-nya atau apapun namanya gitu ya. Tetapi kalau dari sisi kita mau mengintroduce suatu bisnis, kita maunya sesuatu yang disruption yang menguntungkan tentunya kan, tidak disruption yang tidak ada dampaknya. Jadi dampaknya itu, dan kalau bisa dampaknya itu dampak yang besar gitu ya, dan itu masuk ke kategorinya si black swan karena dampaknya harus dampak besar. Jadi kalau si McDonald dan si Kentucky pada waktu itu, dia merupakan sesuatu yang sebenarnya, dan itu the beauty of it gitu ya. Apalagi kalau kita udah tahu, ya sama kayak Starbucks gitu ya, kopi is kopi gitu ya. Tapi kok dia bisa bikin lebih besar dari apa yang ini dibanding dengan yang lain gitu ya. Nah konteksnya
mungkin bukan black swan atau apapun juga gitu ya, tetapi dia kan berhasil mendapatkan sesuatu yang diferensiasi, kembali lagi ke masalah diferensiasi, membuat sesuatu diferensiasi yang ternyata itu consumer centric. Ujung-ujungnya kan consumer centric, Pak Erwin ya. Jadi kalau kita consumer centric, kita ngerti, kita bisa baca maunya orang, dan kebetulan taste-nya kena gitu ya, dan itu bisa dimultiplikasi dalam bentuk scalable, ini yang menjadikan perusahaan itu menjadi sesuatu yang menang gitu. Tapi konteksnya kan bahayanya nanti kalau kita jadi Nokia, kita jadi BlackBerry, itu ternyata kan tidak bisa apa namanya, sustain gitu ya. Ya ternyata yang original, yang ternyata yang secara itu dari apa namanya tadi Kentucky maupun McDonald, ternyata jauh lebih bisa sustain dibanding Nokia dan BlackBerry. Gitu kan, ini sesuatu yang menurut saya juga suatu fenomena yang luar biasa hebat gitu loh. Ya, makasih, ini menarik nih Kang Erwin. Ini contohnya nih McDonald sama Kentucky. Sebenarnya di Indonesia juga ada kan teh botol, kemudian Aqua ya, maksudnya ini bukan promosi ya. Waktu itu orang mikirnya kan minum teh ya sore-sore pakai cangkir panas gitu ya, kok dibotolkan gitu ya. Akhirnya sukses, semua ikut. Aqua juga. Jadi kuncinya dibilang Kang Wawan tadi, diferensiasi memang. How can we do it differently gitu ya. Jadi ini sebetulnya juga luar biasa sekali kalau kita selalu berpikirnya sesuatu yang berbeda. Nah ini saat ini sebetulnya mulai kemarin saya itu sedang ikut conference. Jadi sekarang ini ada layar di sebelah saya conference yang mengenai game changer ya, sampai besok mulai dari kemarin. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, salah satu pembicara kemarin itu namanya Pak Cahyono, dia tuh how to survive and make apa ya istilahnya, to win in a pandemic in a NFB business. Jadi di usaha kuliner. Ini cocok dengan contohnya Pak Erwin. Saya ingat sekali kata-katanya dia dan example-nya Pak Cahyono tadi, dia pebisnis kuliner, ketua Apkrindo kalau nggak salah. Nah, itu dia bilang bahwa di Surabaya dulu bahkan sekarang terkenal sekali dengan bebek Sinjai. Mungkin Pak Bambang pasti pernah ya ke sana, Pak Kang Wawan juga udah mantuk-mantuk. Nah, bebek Sinjai ini waktu itu belum ada di Surabaya, tapi orang masih mau belani. Belani itu apa ya? Ngebelain nyebrang ke Pulau Madura untuk sekedar makan bebek Sinjai gitu ya. Karena taste-nya itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dan saya memang dengar katanya yang namanya bebek itu kalau masaknya benar itu benar-benar luar biasa. Differentiator-nya tuh di situ katanya. Nah, sehingga orang mau belani. Jadi menurut Pak Cahyono tadi adalah dia bisa mendiferensiasikan dari segi taste. Kalau dia tahu-tahu apa istilahnya ya, menambah produk baru, misalkan membuat iga goreng, membuat ini, mungkin nggak sukses. Tapi dia hanya fokus di situ dan hanya jual bebek, ya mungkin ada tempe tahu ya, tapi intinya bebek dan sambelnya yang khas itu, saya suka sekali memang, itu orang akan selalu cari gitu. Nah, ini sebetulnya example atau contoh dari yang di ini Pak Kang Wawan tadi. Jadi menurut saya ini menarik sekali karena memang kuncinya di differentiation itu sendiri. Jadi terlepas istilahnya apa black swan atau tidak ya, tapi memang kalau bebek orang carinya Sinjai, dan Sinjai ternyata memang singkatan dari Sinar Jaya katanya. Saya juga baru tahu tadi kemarin gitu. Nah yang menarik quote-nya beliau begini teman-teman. Beliau bilang begini Pak Cahyono ini, yang namanya kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saya langsung jelek, langsung saya catat di catatan saya mengikuti kuliah beliau ini. Menurut saya benar juga. Jadi do it your best, do it whatever you think is best gitu. Hasilnya pasti ada gitu ya. Jadi terlepas sukses atau enggak itu kan outcome sukses atau tidak. Jadi menurut saya ini quote-nya luar biasa sekali. Jadi yang namanya kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi memang kita memang harus kerja keras dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Taleb itu sendiri. Jadi dia mengatakan harus ada robust, sesuatu yang kita lakukan tuh harus robust. Silakan kalau masih ada tanggapan satu lagi, kemudian kita nanti rangkum
karena ini menarik, ini nggak akan ada selesainya nih Kang Wawan kayaknya. Apalagi tadi udah nunjukin buku lain yang Beyond Strategy. Di depan saya cuma ada Black Swan. Tapi luar biasa. Mungkin ada lagi, kayaknya Adriza Lazar atau siapa nih? Bang Bintang kali itu, Bang Bintang mau, kalau menurut saya kita mesti dengerin tuh suara dari milenial. Iya Mbak Bintang. Jadi White Swan nih, jadi Black Swan-nya dari beda generasi nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Gatot, Om Wawan. Benar cuman pengen mungkin tadi kalau kita bicara di terakhir kan agak diambil sedikit kesimpulan dari Om Gatot bahwa diferensiasi produk. Menurut Bintang, atau mungkin ini kayak pertanyaan, apakah kalau inovasi produk itu bukan masuk ke dalam, justru pada saat Black Swan terjadi yang dibutuhkan adalah kemampuan beradaptasi, bukan berinovasi di dalam produk. Karena inovasi produk itu harusnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap pengusaha, ya mereka mau membuat apa, what is your uniqueness gitu kan. Tapi kalau Black Swan adalah kejadian-kejadian yang tidak kita bisa prediksi sebelumnya, sehingga yang dituntut adalah kemampuan beradaptasi. Apa kira-kira benar begitu atau enggak? Ini takutnya agak nggak nyambung dikit Om, karena tadi agak putus-putus memang. Cuman pas mengambil kesimpulan di akhir, ya lebih difokuskan kepada inovasi produk, di mana benar merasa bahwa inovasi produk itu yaitu kemampuan yang harusnya kita semua punya sebagai entrepreneur. Tapi kalau Black Swan yang dituntut adalah adaptasi. Gitu kira-kira. Benar atau enggak? Oke, silakan Kang Wawan. Ini bukan masalah benar atau salah ini. Silakan. Ini, untuk yang nggak kenal Mbak Bintang ini pelaku usaha gitu ya. Jadi Mbak Bintang ini punya intimate knowledge terhadap konsumen yang dia berikan value proposition-nya gitu ya. Dan ini kan sesuatu konteks yang selalu digeluti, karena digeluti dia bisa melakukan banyak hal yang menurut saya menjadi pembelajaran yang kemudian selalu bertambah gitu kan. Nah, saya mungkin tidak menjawab langsung ya, tapi saya melihatnya begini. Mungkin kebanyakan orang nih, kembali Mas Gatot, kan namanya juga outlier dan rare event gitu ya. Orang-orang yang seperti itu kan juga rare ya. Jadi kalau saya mengambil contoh misalnya Steve Jobs, dia itu dilahirkan dan ada memang untuk menjadi Black Swan gitu ya. Dia membuat waktu itu misalnya Apple II itu Black Swan gitu ya. Macintosh is a Black Swan. Begitu dia dikeluarin, dia bikin next Black Swan. Pixar is a Black Swan gitu. Terus dia balik lagi dengan iOS gitu ya, dengan itu jadi Black Swan gitu. Tapi orang kayak Tim Cook itu kan enggak gitu ya. Tim Cook itu meneruskan atau beradaptasi. Black Swan lagi misalnya Elon Musk gitu ya, yang Mas Gatot sering gunakan menjadi contoh gitu. Nah, yang lainnya itu kan bicara adaptasi seperti tadi misalnya Bluebird, tapi bukan berarti sebenarnya kita tidak bisa. Adaptasinya tentu saja penting, dan itu adaptasinya kemana-mana ya, kepada bersaing, kepada ke konsumen, kepada cara orang yang cara berpikir berbeda dari generasi, cara bicara atau keinginan milenial, Y generations yang harus semua itu Mbak Bintang nanti kan harus penuhi semua keinginannya atau ekspektasi atau aspirasi apapun juga. Dan itu konteksnya sebenarnya benar-benar dalam konteks adaptasi gitu ya. Nah, adaptasi ini kan untuk survival kita atau malah kita memenangkan persaingan, nggak apa-apa dalam bentuk White Swan, tapi jangan terus larut gitu ya, bahasanya itu tadi salah satu kesimpulan dari presentasinya Mas Gatot, jangan larut dengan hal-hal seperti itu, kerutinan. Jadi kalau kita terjebak kepada kerutinan, makin susceptible kita kepada blindsided, sesuatu yang akan kemungkinan kita nggak sangka-sangka, seperti tadi contohnya Pak Bambang, loh kok ini tiba-tiba ada orang pabrik plastik bersaing sama saya gitu kan. Nah, jangan tiba-tiba ada orang kayak Elon Musk bersaing dengan Ford atau GM gitu kan.
ini kan sesuatu yang disrupted dan mungkin kita harus beradaptasi di situ. Tetapi kalau apa yang saya sarankan buat kita semua dan seperti tadi untuk perencanaan dan sebagainya, pada saat kita melakukan perencanaan, jangan terjebak pada hal-hal yang rutin hanya dalam bentuk adaptasi, tapi berusaha menjadi black swan yang mendisrupt. Dan itu ujung-ujungnya adalah unique value proposition seperti yang Mbak Bintang bilang. Begitu kita punya unique value proposition, itu kita bisa menjadi sebuah black swan yang lain gitu loh. Dan ini merupakan kesempatan yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu walaupun kita melakukan adaptasi yang menurut saya juga sangat benar karena itu kaitannya dengan survival. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Bintang. Iya, makasih Om. Menjawab. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari Kang Oka ya. Kang Oka mau dinyalakan lagi Agi Dharma ini. Dari Pak Dharma tuh di chat juga ada. Ya, Assalamualaikum. Oh, itu namanya Dharma atau Asoka itu ya. Makanya aku juga mikir tadi. Pakai nama siapa tuh Mas Asoka tuh? Itu nama aku sendiri itu. Asoka kan? Oh, Asoka. AG. Ya. Oke, aku cuman komentar sedikit aja ini. Jadi gini, tadi aku juga nggak ikut secara full tadi. Ya apa ya? Ada ya biasalah ini jam-jam prime time ini Mas Gatot, jam prime time. Oke, gini. Tampaknya ada sesuatu deh yang nggak boleh apa ya, yang nggak boleh diacukan juga, tetapi paling tidak ya di dalam setiap pembuatan ya development apa namanya strategic plan apapun juga itu ada sesuatu yang jangan dilupakan ya, yaitu manajemen risiko ya, yang harus bisa menjawab what could go wrong. Ya, jadi seluruh kemungkinan terburuk ya atas apapun termasuk kemungkinan ada black swan apapun juga, bukan hanya dalam artian apa yang disrupt bisnis kita, tetapi juga strategi supaya kita tadi ya apa Widiawan sampaikan, kita selalu ada di posisi apa ya, yang punya competitive advantage gitu ya, terus begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kok ngelihatnya manajemen risiko itu yang harus bukan hanya apa ya, bukan hanya manajemen risiko yang sekarang kita lakukan, tetapi beyond manajemen risiko gitu ya. Ya, risk management itu juga harus apa ya, dikembangkan ya dengan baik gitu ya. Artinya saya pikir nggak usah khawatir soal black swan ya. Itu betul Kang Wawan tadi sampaikan bahwa maksudnya begini, di dalam beyond strategic plan itu ya kita tidak bicara tentang bagaimana kita mencapai best practice, tapi beyond itu. Jadi kita harus bisa memprediksi gitu ya untuk sesudah itu. Jadi kita ngejar sesuatu yang di depannya best practice kita gitu ya, bukan ngejar best practice-nya, tetapi sesudah best practice di depan sana gitu ya, termasuk risiko-risiko apa yang harus kita hadapi dari situ. Saya pikir itu ininya apa, jangan dilupakan risiko apa manajemen risikonya gitu ya, yang harus juga saya pikir manajemen risiko itu sesuatu yang sudah umum dilakukan oleh banyak industri ya, bahkan ada standar-standarnya begitu ya. Kalau di perbankan itu ada Basel 1, 2, 3, 4. Sekarang ini mungkin di industri yang lain-lain juga ada gitu ya, termasuk di energi dan sebagainya. Tetapi mungkin akan kita kembangkan sehingga bisa menjawab paling tidak ya black swan tadi itu ya. Mungkin itu ya komentar saya. Makasih. Oke, makasih Kang Oka. Ini bagus nih, sebelum nanti mungkin ada yang mau mengomentarin Kang Wawan. Intinya begini, jadi dari manajemen risiko saya menangkap sekali yang dimaksud Kang Oka ini. Jadi beyond manajemen risiko maksudnya seperti yang dilakukan mungkin Elon Musk ya. Jadi Elon Musk ini sudah memprediksi bahwa nanti dia akan bikin misalkan Boring Company, dia akan bikin suatu terowongan yang nanti orang bisa lewat situ
dengan mobil khusus gitu ya. Nah, ternyata manajemen risikonya apa? Aspek lingkungan. Aspek lingkungannya gimana? Nah, itu setelah dibor kayak kita ngebor MRT, itu limbahnya dikemanain? Dia akhirnya bikin perusahaan batu bata. Coba bayangin ya. Seorang Elon Musk bikin perusahaan batu bata, ada itu di YouTube, dan batu batanya unik. Dia bilang dia bikinnya kayak orang bikin Lego. Kebayang kan? Jadi orang bikin batu bata tidak usah pakai semen yang itu. Tapi intinya saya nggak mau ngomongin teknis, tapi yang diomongin Kang Oka tadi, saya bisa menangkap kalau kita punya ide gila, yang benar-benar ide yang out of the blue, yang benar-benar orang tidak bisa memikirkan. Dalam kasusnya misalkan Mbak Bintang tadi ya, beliau salah satunya bisnisnya yang saya tahu ya properti. Ya properti itu intinya apa? Land. Ya. Nah, terus saya ingat ada buku namanya Whatever You Think the opposite. Apa yang Anda pikirkan, pikirkanlah sebaliknya. Artinya apa? Kalau memang property land, how to make property without land? Wah, mungkin Anda pikir, ya nggak mungkin lah Om, mana mungkin kita bikin properti? Siapa tahu, ya Anda bisa bikin properti seperti di Elon Musk. Elon Musk itu pengen membuat planet Mars itu bisa dijelajah seperti kita menjelajah Jakarta Bogor gitu ya. Jadi artinya siapa tahu Anda bisa bangun properti di ruang angkasa gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini contoh-contoh ekstrim ya. Jadi menurut saya memang yang dibilang Kang Oka tadi kaitannya dengan bagaimana kita generating ide yang benar-benar luar biasa sebagai dampak dari kita melakukan manajemen risiko. Ya, manajemen risiko yang sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, dan kita go beyond that gitu. Itu yang saya tangkap. Silakan Kang Wawan kalau mau ditambahkan, nanti setelah ini kita summary dulu. Tapi kalau mau diskusi lanjut, ayo gitu. Tapi intinya kita tutup dulu, setelah itu kita diskusi juga boleh gitu. Silakan Kang Wawan kalau mau dikomentari, baik Kang Oka atau yang lainnya. Cuman saya sebenarnya benar apa yang Mas Oka bilang gitu ya. Tapi kalau kita baca lagi bukunya kan dia juga sangat mengkritisi itu cara manajemen risiko yang dilakukan gitu. Kalau dan itu misalnya kenapa terjadi financial crisis gitu ya, terutama kalau dari sisi di Amerika itu sangat banyaknya orang yang jadi bangkrut gitu ya. Dan itu disebutkan di situ adalah karena ya tadi itu walaupun mereka melakukan semua manajemen risiko dan sebagainya, itu kan menurut dia kembali lagi bahwa orang-orang yang melakukan manajemen risiko dan segala macam itu sama sekali mengignore si outliers itu gitu ya, rare event ini gitu ya. Dan kalau enggak kan nggak jadi bangkrut kalau memang benar-benar manajemen risikonya jalan gitu loh Mas Oka. Ya to some extent make sense gitu ya. Dan orang ini kan nyebelin gitu kalau ngomong gitu ya. Karena benar-benar ngomongnya tuh semaunya dia aja gitu loh. Kalau menurut saya sih. Tapi ya kalau dipikir-pikir dia punya ini gitu. Iya. Dan dia ini kalau saya boleh agak menyimpang sedikit Mas Gatot ya. Orang-orang ini kan yang benci dia banyak gitu, tapi yang mendukungnya juga banyak. Salah satunya misalnya kita bicara salah satu Nobel laureate itu Daniel Kahneman gitu, yang mungkin kalau mau dibahas buku susah itu Think Slow, Fast and Slow itu juga bisa tuh Mas Gatot gitu ya, yang juga susah bacanya itu. Tapi konteks-konteks yang seperti ini gitu yang artinya pemikiran originalitas yang kita nggak nyampe gitu, dan dia menyampaikannya itu menurut saya esensinya adalah memang si Black Swan itu ya si Talebnya itu sendiri yang membuat kita harus berpikir agak beda dengan berpikir yang seperti biasa gitu. Sebenarnya kalau take away buat saya dengan originalitasannya si Taleb itu meminta kita untuk berpikir di luar sesuatu yang kan menurut dia the unknown to us is more important than the known gitu kan. Gitu kira-kira Mas Gatot ya? Ya, betul. Oke. Halo? Oke, ya. Dari saya nggak ada, betul Kang Wawan. Emang itu orang. Ya, memang ini ya mengenai manajemen risiko ini memang itu semua ekonom dikritik sama dia, termasuk Samuelson, bayangin. Adam Smith juga dikritik.
Iya, redundansi itu lebih baik dibanding melakukan optimisasi yang just in time. Karena menurut dia Mother Nature itu memberikan redundansi. Kenapa ginjal kita 2 bukan 1? Padahal 1 juga bisa hidup gitu loh. Kalau redundansi menurut ekonom itu tidak efisien, Mas Oka. Kalau menurut ya, kita. Betul. Iya. Ya, kita kan berusaha yang menetapkan, yang menentukan berhasil enggaknya kan ya ada Tuhan kita lah. Tadi kata Pak Bambang ada kesempatan sama luck ya Pak Bambang ya. Ya betul, ada luck ya. Ya. Nanti kalau Pak Bambang pas membahas buku lain, A Whole New Mind, nggak tahu kapan beliau bisa membahas, kita bahas mengenai hal ini karena itu juga nanti bagaimana yang namanya manajemen risiko, karena di A Whole New Mind itu adalah right brain thinking ya, tapi nantilah kita bahas yang lain. Oke, teman-teman mungkin saya summarize juga dulu, tapi setelah ini kalau mau dilanjut saya sih masih oke. Saya nggak tahu Kang Wawan, tapi intinya begini, ada beberapa hal, 3 hal pokok yang saya catat dari diskusi ini dan sangat menarik. Pertama adalah dari Kang Wawan tadi mengatakan bahwa harusnya kita fokusnya bukan di best practice ke next practice. Langsung saya tadi blok gitu. Oh ya, benar juga ya. Jadi kita jangan terlalu terpacu dengan benchmarking atau best practice gitu ya, which is okay, cuman itu hanya kepada what we know ya. Sedangkan yang what we don't know itu lebih banyak lagi. Terus kemudian yang kedua mengenai statementnya Kang Wawan lagi mengenai teknologi sebagai enabler. Nah, kita sudah tahu bahwa blockchain salah satunya, menurut saya ya, ini pandangan saya yang cupet ya, karena I know what I know only. Yang I don't know itu lebih banyak. Ini blockchain ini benar-benar disruptif ya. Tinggal sekarang kita bagaimana cepet-cepetan ya untuk istilahnya Pak Budi Raharja waktu itu mendapatkan killer apps-nya ya, untuk mendapatkan Lotus 1, 2, 3-nya supaya blockchain ini benar-benar everyone is doing it gitu. Nah, saat ini beberapa perusahaan bahkan kopi pun Koperasi kopi ya udah mulai melakukan traceability karena ternyata kopi yang dijual dengan traceability yang jelas itu harganya dibayar oleh pembeli luar negeri dengan harga premium ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi nggak hanya di kopi, banyak sekali ya. Ini kesempatannya terutama untuk industri halal. Ini yang namanya blockchain ini luar biasa sekali. Yang ketiga, saya mengutip perkataannya Pak Bambang tadi bahwa buku ini adalah paradoks dan provokatif. Saya setuju sekali karena salah satu korbannya udah jelas, Mas Bowo tadi mengakui, saya sekarang jadi think differently gitu loh. Yang biasanya saya cukup bangga dengan angsa putih, sekarang saya harus bisa membayangkan angsa hitam gitu. Nah, ini merupakan pembelajaran yang bagus sekali dan dikaitkan dengan semua pertanyaan yang ada dari Mbak Bintang, dari Kang Erwin tadi ya. Jadi bagaimana sebetulnya ini dikaitkan dengan originality ya, bagaimana membedakan antara black swan sama originality. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah meminjam kata-katanya Kang Wawan, justru di diferensiasinya gitu. Jadi mau bawa itu black swan atau tidak, as far as we focus on differentiating our product or services gitu, we should be a winning company gitu ya, atau winning institution. Demikian yang bisa saya simpulkan, tapi sebelum kita akhiri dalam pengertian sesi ini, kalau mau dilanjut boleh, Kang Wawan mungkin ada concluding remark atau apa mengenai hal ini, karena bisa jadi tadi kesimpulan saya terlalu cetek gitu. Silakan Kang Wawan. Itu udah gongnya dari Mas Gatot aja. That's good. Oh gitu ya. Padahal asik loh tadi pendapat-pendapatmu tadi itu keren banget gitu loh. Jadi ini membuka wawasan saya, buku yang sebetulnya sudah saya lupakan cukup lama gitu. Ternyata luar biasa sekali. Baik teman-teman, apa ada diskusi lagi atau kita akhiri dulu, kemudian kalau setelah kita akhiri ternyata ada diskusi sambil ngopi, monggo, saya masih oke. Untuk sementara forum ini saya tutup dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan diskusinya sangat menarik sekali. Terima kasih dan semoga kita tetap konsisten setiap pekan melakukan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ini atau mau cabut juga silakan. Tapi acaranya sudah selesai dan terima kasih sekali lagi dan sudah tidak direkam lagi. Tadi kita rekam karena untuk dokumentasi ya. Live-nya. Pak Wawan, terima kasih luar biasa. Mohon izin live, Pak. Bang. Oh iya, Pak.